Ya Oke, kita silakan ramaikan Balen. aja Komal, Komal itu kita ramaikan aja dengan itu kali, Bang Umar. Siap, siap, Saya siap. pernah saya pernah Apologeter yang mana yang mau kita percaya? Wong kenyataan moralnya aja udah segitu. Semua Pak HTD tahulah pastilah. Yang di Bekasi apologeter juga. Ya termasuk Saifuddin Ibrahim itu sudah menaiki pangkat apologeter sebetulnya. Hanya karena otaknya nggak nyampe, ya masih kedungu-dunguan gitu apologeternya. Sebetulnya dia mau beranjak ke sana. Dan itu tidak bisa dihentikan karena memang yang namanya iblis itu sebelum kiamat tidak akan sirna. Mereka harus punya pengikut-pengikut seperti itu. Apologeter, Saifuddin Ibrahim, Sofiatul, Paul Jong, Philip Jong. Orang-orang itu kan didikan-didikan iblis semua. Betul, tidak mungkin kita tahu merah kalau kita tidak lihat hijau dan sebagainya Itu, itu ya. iya. Ya, Itu saya sepakat. Itu yang ya, benar. betul. Tetapi kalau kita dalam konsep dakwah bil hikmah, artinya ketika kita harus menyeru dengan ya ayyuhal mutmainnah gitu kan, dengan hati yang lembut gak begitu. Nah, itu bagaimana sebuah konsep kalau kita terapkan dalam kondisi kita para apologet dan sebagainya gitu. Nah, itu ngelihat yang namanya situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Tapi jangan disingkat. Itu begini, Pak. Ada kalanya Rasul berbicara lembut, itu kita harus ikuti. Memang Rasul lembut, siapa yang berani menolak? Semua kalangan, semua ulama sepakat Rasul itu maha lembut. Tapi ada kalanya Rasul juga keras. Semua tidak ada yang menolak. Ada bukti perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk. Seperti yang saya lakukan, kalau keluar dari kekristenan, kita harus menerapkan menghargai, menghormati. Tetapi ingat Pak, kalau intern kekristenan itu saya hajar semua Pak. Untuk itu tadi Pak, untuk fashion Pak. Untuk fashion, biar dalam rangka dia bisa rada mata kuliah nomor 14 Pak. Dia masuk ke sana gitu. Ya. Gitu ya. Sehingga Bapak kan tanya Kak, kok kamu pakai gitu sih? Nah, itu kesempatan dia. Kesempatan dia untuk memasukkan itu gitu loh. Sebenarnya tujuannya lebih ke situ, ke arah mata kuliah nomor 14 sebenarnya. Arahnya ke sana. Itu Pak, ya. Iya, Oke, silakan. memang repotnya gitu ya. Kalau room debat itu kok ramai bener ya, sampai 1.000 sampai 2.000. Tapi kalau room yang sifatnya memupuk apa namanya kebangsaan atau persatuan itu sepi malah ya. Apa ini penyakit masyarakat atau apa ya? Bisa jadi, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya rasa itu tidak ya. Mereka itu apa ya? Kalau lihat orang berantem itu kan enak juga, Pak. Kita lihat itu berantem ya, padahal dia diam aja gitu kan. Cuman pengen nonton, Pak. Pengen nonton mereka berurat caci maki seperti itu gitu ya. Sebenarnya kalau mayoritas tetap ilmiah sih nggak apa-apa sih. Lumayan juga dapat ilmu. Tapi kalau udah yang muncul tuh kiamat tadi saya ngikutin tuh si Yonatan Nandar sama kiamat. Wah, berantem. Kiamat itu parah itu sih siapa Rati. Ya kayak begitu Pak. Kalau Bapak sebagai orang yang sudah dewasa pasti ini manfaatnya apa nggak ada loh Pak. Apalagi kita bicara NKRI Pak ya, NKRI bicara kebersamaan toleransi nggak ada manfaatnya sama sekali itu. Ya. Yang repot itu nanti kalau yang kelas sumbu pendek itu yang repot itu bahaya itu. Ya kan? Iya Pak. Ya seperti yang itu. Bahaya kan itu kalau yang di bawah itu halal darahnya ngeri kita jadinya kan. Bahaya itu. Ya seperti itu Pak ya. Tapi kita sebenarnya mayoritas orang nggak mau Pak. Sebenarnya yang berantem nggak banyak kok Pak. Oke, kita suka nonton itu oke ya karena daripada ini kan sekarang ini kan eranya sudah masuk di era Bapak bayangin ada TikTok, ada yang sekarang ngetren kan TikTok, ada YouTube, ada Twitter gitu ya, ada Facebook gitu. Itu sudah wilayah masing-masing gitu Pak. Ada orang yang senengnya cuman pakai jempol doang. Ya nggak berani ngomong, mainnya di Facebook pakai jempol ya toh. Wah, segala hujat caci maki di Facebook gitu.
Iya betul. Karena kan modalnya cuma jempol, Pak. Jempol nulis Tulisan gitu kan. aja. Ya. Nah, orang-orang yang cuman beraninya di udara, dia akan main di TikTok, main di itu. Tapi suruh ketemu langsung nggak berani, Pak. Nah, kalau kita ini ayo ketemu sama Ustadz Wafi, saya ketemu sama siapa, ketemu berani sama Valen, ayo ketemu kapan-kapan. Seperti gitu, Pak. Yang orang-orang yang Kalau punya saya ingin tanya Pak HTD, saya ingin tanya, coba sebetulnya kalau menurut Pak HTD, Indonesia ini kalau ingin maju itu sebetulnya bagaimana caranya untuk tadi tuh mungkin nggak sih mempersatukan agama yang berbeda ini gitu. Yang sering itu kan memang Islam dengan Kristen ya. Mungkin nggak tuh. Terus konsepnya seperti apa untuk memajukan Indonesia dan menghindari perdebatan itu? Sebenarnya sudah ada, Pak, yang disebut ya. Mungkin dari pihak kekristenan punya konsep gitu. Ya. Sudah ada Pancasila, Pak. Pancasila ini hebat loh, Pak. Kalau kita memahami di situ ya. Kalau kita memahami Pancasila itu hebat ya, karena di situ kebebasan, kemudian toleransi. Memang yang saya agak sedikit sayangkan, emang campur tangan dari state itu agak kebanyakan, Pak. Agak kebanyakan gitu loh. Campur tangan dari state itu agak kebanyakan. Ya. Sebenarnya itu bisa dijelaskan. Sayangnya, Pak, sayang sekali ya. Orang-orang itu yang sudah paham dari kekristenan nih, contoh. Dari kekristenan yang paham kekristenan sama yang muslim yang betul-betul paham, ini belum ada dialog yang komprehensif. Yang nggak pakai pelajaran nomor 13 sama nomor 14. Yang murni berdialog, menjelaskan kepada masyarakat. Ya, kita punya Pancasila, kita berbeda loh, tapi kita bisa membangun bersama-sama, kita bisa toleransi. Itu belum ada, sayangnya Pak, sayangnya belum ada. Ya. Jadi memang kita ini harus ditegaskan, memang kita ini berbeda ya. Jadi nggak usah dipaksakan harus sama gitu ya. Betul, itu dia Pak. Memang sekarang sudah jelas ini beda, Pak, gitu ya. Kok dipaksakan harus sama? Betul, sekarang ini beda, tapi seolah-olah kita sama sehingga kebablasan, Pak. Ya kebablasan sekarang ini. Seperti itu. Memang toleransi itu kan memang harus beda, Pak. Karena beda, maka ada bineka, tapi nanti tunggal ika toleransi. Kalau sama, nggak usah toleransi ya, kalau sama ya, Pak, kalau sama Bapak saya suruh ikut saya, betul nggak? Iya. Bapak juga gitu, Pak, HTD aja ikut saya. Lalu kita 13-14 pelajarannya. Gitu. Betul. Itu, Pak. Memang toleransi itu kan mentolerir sesuatu yang berbeda. Yang berbeda. Harus berbeda, Pak. Kalau sama, ya nggak ada toleransi lagi. Buat apa toleransi? Kalingkong, Pak. Kalau sama itu kalingkong, rame-rame kita. Ya. Betul ya. Mungkin itu ya yang harus ini ya. Ya kita ramaikan aja Komal itu kita ramaikan aja dengan itu kali, Bang Umar. Siap. Saya pernah membuka juga live untuk itu, kosong nggak ada yang mampir 3, 5. Waduh, harusnya giliran debat Islam Kristen ribuan. Rame. Sampai 1K 2K loh Pak. Iya, sampai 1K 2K. Saya mencoba pernah saya buka tuh temanya itu saya pernah buka tema itu live saya itu. Jadi apakah perbedaan itu rahmat atau bencana gitu kan? Saya pernah buka itu. Kosong, paling tinggi 10 orang. Iya. Silakan yang lain, terima kasih waktunya. Boleh saya mungkin Pak Ahmad? Boleh. Oke. Nun sewu Pak Ahmad, jadi kan kita kalau di dalam Al-Quran sendiri itu kan kita tidak boleh mengolok-olok daripada agama yang lain sehingga mereka akan memperolok-olok Tuhannya gitu, apa Allah gitu kan. Itu udah diwanti-wanti. Nah ini kira-kira berdebat itu sah-sah aja secara ilmiah dan itu sebagai wawasan gitu. Kira-kira sebagai koridornya nih Pak, koridor untuk pegang para apologet Islam gitu terutama, apa yang tidak yang harus dilakukan untuk mencegah daripada itu nas itu di dalam Al-Quran gitu. Monggo Pak Ahmad.
begini, Pak. Dalam nas Al-Qur'an Kurang besar Pak diturunkan. Ahmad suaranya. Halo ya. Udah Agak kecil ya. udah ya. Oke, mau lanjut. Nah, kalau mengenai Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang menginformasikan untuk tidak memperolok-olok agama lain, Oke. itu kan ada sebab musabab, ada ketentuan, ada asbabul nuzul tentang turunnya ayat itu. Oke. Karena saat itu ada kedua orang yang berbeda saling memperolok-olok sehingga turunlah nasihat itu. Kan begitu ceritanya. Tapi di dalam konsep lain, di dalam situasi yang lain, yaitulah keajaiban Al-Quran yang tidak ada putusnya ya. Yang keajaiban Al-Quran ini menurut saya karena ketinggiannya itu yang tidak bisa dinalar oleh akal, sembarang akal. Tapi di situ ada keterangan Al-Quran. Ketika turun ayat kutiba alaikum qitalu, maka perangilah dengan peperangan yang seimbang kepada orang-orang itu yang memerangi kamu. Artinya peperangan seimbang itu begini. Ketika mereka ngajak berdebat, ya kita berdebat. Ketika mereka menghujat, ya kita hujat. Ketika mereka berdialog, ya kita dialog. Itulah peperangan seimbang menurut versi Al-Quran. Artinya, karena menyangkut kutiba alaikum qitalu di sini ini fiilnya sama dengan kutiba alaikumusiyam, artinya di situ diwajibkan. Fiilnya amr. Di situ mau tidak mau, kayak saya kalau diajak debat ya masa saya harus diam? Ya saya harus berdebat untuk mempertahankan argumen agama saya. Lah ketika agama saya dihujat pun saya wajib ngehujat karena memang itu untuk setimpal supaya dia juga jangan menghujat agama saya. Ketika mereka mengajak dialog untuk memperkenalkan diri mereka kepada agama saya pun wajib memperkenalkan agama saya kepada mereka. Dialog dilawan dialog, hujat dilawan hujat. Lah ya, pedang pun harus dilawan dengan pedang. Itulah keseimbangan. Kalau nggak begitu, ya apa jadinya akan lahir jutaan bahkan biliunan orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim. Akan lahir beberapa triliun orang macam Paul Jong. Itu namanya tidak ada keseimbangan. Disitulah keadilan Allah, keadilan hukum Islam turun. Begitulah jawabannya. Artinya orang-orang Islam yang bisa bersikap ketika dia menemukan sesuatu untuk bersikap, ya harus bersikap. Apa yang sesuai di lapangan. Kalau memang di lapangan, masa iya? Sekarang saya tanya logikanya. Kalau Bapak ditanya, Pak mau kemana? Bapak nggak mungkin diem aja, mau ke Jakarta. Artinya di situ ada take and give. Ada ya berbalas pantun lah. Istilahnya tabur tuai. Apa yang itu kan kalau perdebatan menurut saya suatu aksi dan reaksi. Karena mereka mengajak berdebat, maka akan lahir debater-debater. Tinggal kita di situ menyaring dan menyimak di antara debater ini mana yang mempunyai kredibel, mana yang bisa dipercaya dari perdebatan itu. Ketika perdebatan itu sudah tidak masuk ranah akal, ya yang waras wajib mengingatkan. Tapi kalau selagi memang perdebatan itu nggak menyalahi koridor, nggak menyalahi aturan, silahkan sah-sah saja menurut saya. Dan itu tidak mungkin akan dihentikan. Karena itu sudah terjadi dari zaman Nabi Adam, sampai Adam Jordan, sampai Adam Malik, sampai Adam siapa lagi, itu akan tetap terjadi. Nggak mungkin tidak. Karena memang itu sudah sunatullah. Di mana di situ di antara kita diuji keimanannya. Sampai di mana kamu mempertahankan keyakinan kamu, sampai di mana kamu mempertahankan argumen kamu, di situ ada nilai plus. Seperti Pak HTD, yakin dengan keyakinannya, saya yakin itu akan ada upah. Begitupun diri saya. Lepas daripada mana yang benar, mana yang salah, lah itu menanti urusannya setelah kita mati baru kita paham. Di dunia ini semua menerka-nerka. Tinggal keyakinan yang mana yang mau kita pegang, itu yang wajib dipertahankan. Itu menurut saya, Pak. Adapun menurut apologeter, sekarang yang mau kita percaya dari apologeter itu yang mana? Terbukti.
mereka semua. Di sini catatan saya kriminal tentang apologeter banyak, ribuan jumlahnya. Mau kita bahas siapa? Rudolf Tobing membunuh pacarnya di apartemen. Belum lagi inisial DM yang di Surabaya mencabuli 12 bocah. Apologeter yang mana yang mau kita percaya? Wong kenyataan moralnya aja udah segitu. Semua Pak HTD tahulah pastilah. Yang di Bekasi apologeter juga. Ya termasuk Saifuddin Ibrahim itu sudah menaiki pangkat apologeter sebetulnya. Hanya karena otaknya nggak nyampe, ya masih kedungu-dunguan gitu apologeternya. Sebetulnya dia mau beranjak ke sana. Dan itu tidak bisa dihentikan karena memang yang namanya iblis itu sebelum kiamat tidak akan sirna. Mereka harus punya pengikut-pengikut seperti itu. Apologeter, Saifuddin Ibrahim, Sofiatul, Paul Jong, Philip Jong. Orang-orang itu kan didikan-didikan iblis semua. Lah sementara didikan iblis kalau kita orang yang masih bersandarkan didikan Tuhan, didikan Rasul, diam saja menghadapi seperti itu kita salah juga kalau tidak menyikapi. Karena apa? Tidak boleh mengabaikan sesuatu kemaksiatan di depan mata. Mana? Ya. Pak Ahmad, kalau menurut saya, kalau kita kembalikan pada konsep bil hikmah, itu bagaimana kita untuk bersyiar? Kalau bil hikmah itu kan begini Pak, artinya ketika kita mau mengambil hikmah dari suatu kejadian, itu kita lihat dari salah satu contoh umpamanya, kalau kita melihat rumputan yang warnanya hijau semua di rerumputan itu, tentunya tidak ada keindahan. Tapi di situ ketika ada warna-warni, disitulah muncul keindahan. Begitu juga tentang hikmah, tentang perbedaan saya dengan Pak Hendritan, tentang perbedaan saya dengan Bapak, dengan perbedaan saya dengan Bang Umar, itu keindahan-keindahan yang bisa diambil positifnya seperti kita kumpul di sini kan ini sebetulnya berbeda kita 5 orang di sini, tapi kan bisa berkumpul sama rata, itulah hikmah. Perbedaan itu rahmat ya Pak ya. Rahmat. Tergantung kita mau mengambil dari sisi yang mana kalau kata Bung Ebit GAD mah. Apakah ini takdir Tuhan? Apa Tuhan yang mulai bosan? Apa alam yang mulai enggan? Tergantung kita mau menilainya yang mana gitu. Sudut pandang. Begitu, Pak. Ya, maksud saya ada betul sekali itu hikmah dari perbedaan ya. Ada sebuah keragaman yang saling warna-warni lah gitu kan. Kita betul tidak mungkin kita tahu merah kalau kita tidak lihat hijau dan sebagainya. Itu ya. Itu saya sepakat. Itu yang benar. Betul. Tetapi kalau kita dalam konsep dakwah bil hikmah, artinya ketika kita harus menyeru dengan ya ayyuhal mutmainnah gitu kan, dengan hati yang lembut gak begitu. Nah, itu bagaimana sebuah konsep kalau kita terapkan dalam kondisi kita para apologet dan sebagainya gitu. Itu ngelihat yang namanya situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan, tapi jangan disingkat. Itu begini Pak, ada kalanya Rasul berbicara lembut, itu kita harus ikuti. Memang Rasul lembut, siapa yang berani menolak? Semua kalangan, semua ulama sepakat Rasul itu maha lembut. Tapi ada kalanya Rasul juga keras. Semua tidak ada yang menolak. Ada bukti perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk. Itu bukti kekerasan. Akan tetapi kita lihat kerasnya ini untuk benar apa untuk salah. Kan begitu. Kalau kita misalkan kita berlemah-lemah, berleha-leha, bisa-bisa Indonesia ini dipenuhin orang-orang macam Sambo, Pak. Kan nyatanya nggak bisa begitu. Tetap harus ada aturan-aturan yang baku yang bisa mengarahkan dari negatif menjadi positif. Itu melalui penyaringan yang luar biasa. Ada kunci-kunci skema-skemanya. Mereka itu orang-orang yang berkompeten lah. Ya, kayak contohnya kayak saya di sini, apakah saya sama dengan Bapak? Tidak. Apakah saya sama dengan Pak HTD? Tidak. Tapi walaupun kita tidak sama, tetapi nyatanya kita di sini satu, saling berbagi cerita, saling ceria, saling menghormati. Ini kan perbedaan rahmat namanya. Namanya ini dengan kelembutan hati masing-masing. Bapak dengan lembut hati, saya pun menyambutnya dengan lembut hati. Artinya itu tergantung situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan begitu kira-kira, Pak. Metodenya beda-beda ya. Ada 2 metode kalau boleh saya nambahin nih. Dakwah itu ada dakwah bil
kital, ada dakwah fil ilmi ya, fil kital dan Itu. fil ilmi. Itu dia. Itu tergantung kita mau menerapkannya di mana Ya, dan situasinya tergantung seperti ya apa konteks begitu. kontekstual. Iya. Itu. kalau kita satu lagi Pak Punten, Pak Ahmad, kalau kita lihat telusuri ujung-ujungnya adalah kita amar ma'ruf nahi munkar ya. Pasti itu jelas Intinya ya. itu. Iya, intinya itu, Pak. Nah, nah, dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ini kita kan harus menegakkan fisabilillah gitu kan. Ya, Artinya di jalan Allah gitu kan. Nah, betul. itu kan persepsi masing-masing yang tadi dikatakan hikmah itu adalah bagaimana dimensi ya. Ya. Jadi kalau boleh saya minta pendapat Pak Ahmad dalam rangka kita syiar yang kita tidak muluk-muluk kemana lah. Artinya kita di Komal maupun di masyarakat yang terdekat lah. Ya. Ini bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Ya, itu tadi Pak, kitanya harus melihat situasinya yang kita hadapi ini siapa. Gini, ketika kita berhadapan dengan anak TK, kita harus bagaimana, ketika kita berhadapan dengan anak SD bagaimana, ketika kita berhadapan sama anak SMA bagaimana, itu kan beda-beda cara, beda-beda metode Pak. Punten, maksud saya begini, Pak Ahmad. Tadi Pak HTD udah mengatakan ini ada satu gerakan yang sangat besar, gitu kan? Nah, gerakan yang sangat besar yang tadi dikatakan, boleh dikatakan Zionis lah, semacam Rabi kok bisa bersatu tadi Pak Ahmad mengatakan dengan para misionaris atau apapun namanya, gitu kan? Nah, sehingga ini kan bisa bergandengan tangan kemungkinan seperti Pak HTD dengan Pak Ahmad, dengan kita semua di sini. Jadi musuh kita tadi kan amar ma'ruf nahi munkar gitu kan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih apa benar atau tidak penafsiran saya kalau seandainya ini ada yang menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar kita itu bagaimana seharusnya nih? Karena jangan-jangan ini yang apologet yang saling benturan ini adalah wayang-wayang mereka gitu. Oke, mungkin saya yang jawab, Pak. Ya, mungkin saya yang jawab. Punten, mohon maaf. Jadi begini, Pak, seperti yang saya lakukan, kalau keluar dari kekristenan, kita harus menerapkan menghargai, menghormati. Tetapi ingat, Pak, kalau intern kekristenan itu saya hajar semua, Pak. Ya, karena kami mengenal namanya Katolik, mengenal namanya Protestan, ya, segitiga dan Tritunggal, dan Yahudi. Itu saya hajar, Pak. Saya hajar, saya pakai ayat-ayat, berani pakai ayat. Ya, tetapi kalau dengan Bapak yang di luar kekristenan, saya oke, kita bertoleransi. Makanya track record saya, Pak, saya tidak pernah mencomot-comot ayat di luar kekristenan. Tidak pernah saya. Boleh dicek dalam debat-debat saya tidak pernah lakukan itu. Tetapi kalau intern, Pak, dalam rangka meluruskan saya hajar keras, Pak. Makanya saya kan ngomong seperti itu, Pak. Ya, saya ngomong, saya sampai ada sebutan pendeta kaleng-kaleng gitu. Seperti itu saya lakukan seperti itu. Ya, kepada intern, Pak. Demikian pula di intern Bapak, sebenarnya Bapak kan juga ada banyak aliran toh. Diluruskan, Pak, ke orang itu kalau sudah lurus, Pak, lurus sesuai dengan pengajaran yang sebenarnya itu yang ada toleransi, Pak. Hati itu akan muncul, loh ini nggak bisa kita menghina-hina orang lain, nggak bisa. Bapak keluar rumah naik Grab, itu saja sudah berhadapan dengan beda orang. Jangan-jangan ini Grabnya ini beda agama. Apa kita mau tolak, Pak Punten, Bapak agamanya apa ya Grabnya? Apa begitu? Tidak mungkin toh. Ya, Bapak di pasar mau beli apa sudah. Iya, sudah ketemu orang yang beda naik angkot, naik apa, sudah ketemu orang yang berbeda. Orang-orang yang sudah paham ya, itu akan muncul yang namanya kebersamaan toleransi. Saya lakukan, Pak, di intern sekali lagi ya, Pak. Di intern saya memakai bahasa yang keras. Ya. Sebenarnya menarik nih pertanyaannya Pak Anja ini. Menarik sekali dan itu memang yang harus diangkat menurut saya. Jadi kalau saya mungkin tadi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkarnya kita berarti harus membuat room tandingan. Ada room debater berarti harus ada room pemersatu gitu kan, atau room kebangsaan atau apalah itu namanya, yang di situ berbicara tentang betapa indahnya
yang namanya perbedaan. Jadi kita dengan tema itu bahwa perbedaan adalah rahmat. Perbedaan bukan suatu bencana, perbedaan adalah rahmat. Mungkin kita harus membuat itu, Pak. Itu Berarti yang Pak realnya ya, MWN realnya ya. Channel tuh yang harus membuat tuh, karena Pak MWN Channel yang terpikir ke arah sana, makanya dibuat tuh untuk percontohan buat mereka-mereka juga itu Pak. Saya Ya, sepakat itu, setuju bismillah. yang begitu. Bismillah, nanti datang ya. Insya Allah. Siap. Iya. Ya Bapak kasih link aja ke saya, nanti minta sama Umar itu, ya nomor-nomor saya diminta aja. Saya selalu datang kok yang begini-begini itu. Selama Ya, untuk saya Indonesia sama Bang Umar selalu tuh datang. udah ini nih, udah berteman nih kalau sama Bang Umar nih. Siap, Iya, siap. seperti itu ya. Ya, Salah tolong kita satunya saling Bang Umar follow di dulu sini. lah. Bang Umar Betul. kan Ya Jadi orang kita saya yang anggap aduh, pemerhati. itu. ya. Jadi kita orang yang segelintir mungkin yang berpikir seperti inilah. Mudah-mudahan dari yang segelintir itu menjadi segulung kan gitu. Amin. Siap, Itu Enggak, yang Pak. kita harapkan. Secara mayoritas orang lebih seneng damai, Pak. Secara mayoritas lebih seneng Ya damai. iyalah, kita mikirin beras Sekarang di rumah tinggal aja belum tuntas kok. Iya betul. Ya, tinggal dikemas, Pak. Tinggal dikemas supaya ini menarik gitu loh. Menarik kan coba hal-hal baru kan Bapak mungkin baru dengar. Ternyata ada mata kuliah nomor 13 sama nomor 14. Iya itu dia Ya. saya baru dengar juga. Ah, itu menarik, Pak. Sebenarnya ada Luar banyak biasa. menarik gitu loh. Karena kita suka bingung itu kalian maki-maki muter-muter terus suka nipu-nipu, ada yang pakai jilbab, ada pakai maksudnya apa? Mereka memang diajarin mata kuliah nomor 13 sama 14. Nama juga macam-macam nama. Itu udah masuk kurikulum, Ge, Pak. Kurikulum ya. Kurikulumnya kayak gitu. Oh, oke. Ya, Ya, oke. alhamdulillah gitu kan kita sharing ini kan artinya pencerahan Pak ya. Artinya bagaimana ketika benar adalah Ya adem benar, kepala kalau ngomong begini ya. Enteng gitu kepala. ya. Benar ada benar, salah adalah salah gitu kan. Apabila Ya. mungkin pun akan terjadi satu tarik kontak ya, kontak lah katakan dengan karena segimanapun perbedaan itu pasti akan ada yang namanya silang. Perbedaan itu pasti akan ada silang ketika dalam suatu irisan, Pak. Itu udah suatu hukum ya. Nah, ketika dalam suatu irisan itu kita kan tidak mungkin menjadi satu kesatuan gitu kan. Tetapi ada perbedaan-perbedaan yang menjadikan irisan itu gitu kan. Misalkan ini kelompok 3, ini kelompok 2, tapi dalam sebuah irisan gitu kan. Jadi 5 gitu kan. Nah, yang kita harapkan adalah ketika terjadi perdebatan, silahkan mungkin ya kita sah-sah aja dan kita harus mengetahui untuk saintik, untuk ilmu, untuk dan apa-apalah, terutama agama, saling mengetahui gitu dalilnya, nasnya, dan itu sah-sah aja. Tetapi yang tadi katakan oleh Bapak ATD, ya mohon maaf jangan sampai kurikulum 13-14 itu keluar gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau boleh dibuatkan satu room di mana room itu benar-benar penjabaran secara ilmiah gitu kan, bagaimana kalau dalam Islam asbabul nuzul, historis, faktor demografis, demografi, bagaimana dan sebagainya kan itu terjadi. Nah, bagaimana kemunculan ayat ini, bagaimana itu kan menambah wawasan ke kita gitu Pak. Tapi tidak saling memaksakan untuk dikatakan tadi, saling mengakui gitu kan, artinya tidak perlu itu gitu. Nah, mungkin itu usulan saya sih. Jadi kita pun juga harus tidak hanya kulit bawang di atas, kita harus memahami intinya juga gitu kan. Karena hakikat dari kebenaran itu adalah benar. Ketika kebenaran itu adalah persepsi kebersamaan, tapi benar adanya adalah hak hakiki gitu kan. Itu seperti itu, Pak. Mudah-mudahan, mohon maaf saya salah. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu, Pak ya. Karena udah hampir lebih dari 1 jam. Ya, memang Saya kemanusiaan itu harus di atas segala-galanya. Humanity above all, kan gitu ya. Ya udah kita akhiri dulu Pak. Terima kasih, Pak Ahmad, terima kasih Bang Pak Umar, terima kasih Pak Bang Ajak Umar. Kohar. Terima kasih Bang Umar. Salam Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.